Halo, kembali lagi di channel Titi Kitab. Seperti biasa nih guys, kita akan mereaction video-video terbaru dari si Agus. Yuk langsung aja kita simak videonya. Kata Mbak Nopi, ada dokter yang bisa insya Allah menyembuhkan Mas Agus. Datang kita sama Mas Geri sama Mbak Nopi. Tapi ternyata memang udah nggak bisa. Dibilang sama dokter itu? Ya di depan Mbak Geri, di depan Mbak Nopi, memang udah nggak bisa disembuhkan. Dokter itu bilang sendiri di depan Mbak Nopi, depan kita semua, depan Abah, depan anak-anak saya. Pulang dari pagi ambyar, langsung Agus bikin statement. Agus bisa melihat, wah Indonesia kena tipu Agus dong. Parah, Agus penipu, acting tipuan Agus, keren ya. Hostnya ngebungkuk, Agus ikut ngebungkuk. Berarti ngeliat dong. Udah uang. Ini uang berapa Gus? Ini uang berapa Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya? 50.000. Iya, 50.000 iya. 55.000 aku tahu. Oh ya kan. Ini saya buka nih. Kamu masih bisa ngeliat sekarang Gus? Coba. Ya tiba-tiba aja ini Pak. Luar biasa. Agus bisa melihat lagi nih, pemirsa. Iya sih. Masya Allah, harus cepat-cepat bawa ke dokter Gus. Ini apa Gus? Ya Allah, Agus benar Gus. Hah? Kan Agus bilang tadi kemarin. Tiba-tiba Agus bisa nanya. Coba ambil uang. Aku bisa lihat uang kertas. Uang. Dompet apa? Dompet bapak apa? Ini warna apa nih? Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih guys. Ini warna kepingan. Wah, luar biasa. Ya Allah, Agus tahu warna pink. Udah benar. Dompet bapak warna apa? Udah benar deh. Udah uang. Ini uang berapa Gus? Ini uang berapa Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya? 50.000. Iya, 50.000 iya. 55.000 aku tahu. Hari Rabu dia udah bilang ke saya, Wawa kok aku kayaknya terang, kata dia gitu. Terang gimana ngeliat? Saya tes, berapa kali saya tes ini warna-warna, tapi dia jawabannya lama, masih sama-sama gitu. Nah kemarin pas habis bikin di Ambyar, di Trans 7, diajak ke Senayan sama Pak Kahar, itu dia ngerti warna HP, warna itu. Nah buat ini saya juga mau klarifikasi buat netizen semua yang bilang Agus atau si itu beli HP itu nggak benar ya. Itu HP dia beli jauh sebelum Agus kena musibah. Emas itu pun yang dibeli itu jauh sebelum Agus kena musibah, itu emas kawin. Saya kemarin udah sama Mas Abraham ya dari RCTI atau SCP, kita udah jelasin itu emas murni, bukan dari hasil donasi. Tolong berpikir yang positif aja ya. Menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan para tabas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat para tabas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih samar-samar kan, seperti itu gitu loh. Cuma memang tidak saya expose gitu kan. Nah perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perban gitu, sekali dibuka gitu, karena memang mungkin dia bisa melihat gitu ya. Kita alhamdulillah ya, dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang, apalagi dolar. Nah itu kemarin itu jadi viral itu gitu, ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata gitu ya, itu gitu loh. Nopi kenapa repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Udah, gabrugin duit, kelar itu urusan. Iya, berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja. Iya, ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa ngeliat kok. Bang, kapan abang bisa menilai kalau Agus ini sebenarnya bisa melihat tapi sama-sama? Kan tadi abang bilang pertemuan pertama ya. Nah itu di sekitar bulan berapa bang? Kalau tidak salah itu tanggal berapa ya? 19 atau berapa itu? 19 Oktober atau kalau nggak salah itu ya, pada saat saya ke sana itu ya video call, dia mencoba memperhatikan handphone gitu loh. Saya berpikiran dia bisa melihat ini gitu loh, karena sesekali kan dia coba berusaha menatap kan, walaupun di acaranya Denny Sumargo
Si Agus bilang dokter sudah menyatakan saraf-sarafnya lemah, gak perlu lagi operasi. Kalau elu Gus gak ngeluarin bukti seperti yang punya saya bayarnya cash ya, gak pakai BPJS karena mata ini karunia Allah yang bener-bener tak ternilai harganya. Jadi gak pakai BPJS. Dicek dokter, saraf mata gue udah hitam semua. Tinggal cuma sedikit banget yang bisa tembus ngeliat. Itu pun udah kabur banget. Karena ternyata dicek mata gue yang kanan, yang kiri aman. Yang kanan sarafnya sudah infeksi berat. Saraf normal seperti ini saraf nih guys. Ini saraf mata. Ini infeksi udah dimakan bakteri dari gigi. Ini yang membuat kebutaan gue 3/4. Baru kemarin EMA tanggal 23 Agustus. Dokternya Rifna dari rumah sakitnya Eye Care Klinik Mata Nusantara. Ya. Kalau lu nggak ada begini Gus, jangan bacot lu bilang saraf lu kenapa-napa. Buktinya mana saraf lu kenapa-napa? Nah, buktinya mana? Keluarin bukti. Keluarin bukti kayak gini. Bukti semua, bukti keluarin. Lihat, gue dari dokter mata dapat rujukan dari dokter ke ini apa namanya dokter gigi gue untuk benerin dulu ini, matiin dulu saraf bakteri di gigi atas ini nih. Akhirnya ini sekarang mau nggak mau mesti dikeluarin, nanti mau dibikin yang baru. Nih foto panoramik, ada nggak lu scan semua? Yang menunjukkan mata lu nggak kenapa, mata lu sarafnya mati katanya, udah lemah. Mana buktinya? Saraf mata lu lemah itu hanya bisa dibuktikan bukan dengan omon-omon ya Gus, tapi ada scan. Lu udah scan belum? Ya, gue tahu prosesnya karena gue ngalamin saraf mata. Makin panas. PH Agus sebutnya Novi pemain narkoboy. Wah, apa benar? Dia pemain narkoboy. Apa bisa bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nah ini makanya saya bilang hati-hati ya. Saya peringatkan, nanti saya sudah upload video ya. Saya peringatkan hati-hati, jaga lisannya ya, mulutmu harimaumu. Jangan sampai nanti karena mulutnya dia berada di suatu tempat yang memang kurang begitu mengenakan buat dirinya. Iya, enggak, menurut dia ada permasalahan masalah ya kendaraan roda 4. Tapi ini kan menurut saya udahlah ya, kamu sudah kehabisan bahan ya untuk melakukan pembelaan ya. Ini gimana ya, ibaratnya nanti saya pastikan ini orang nanti bermasalah, percayalah sama saya. Tiba-tiba ngomong ini penjahat, ngerti nggak sih ini orang? Iya kan, ngomongin orang penjahat. Polisi aja nggak berani ngomong seperti itu. Ini kok orang ini berani mulutnya ngomong kayak begitu. Ini bahaya nih orang ini. Nanti suatu saat kena ya menghadapi permasalahan hukum, nanti percayalah sama saya. Nanti kalau kamu sudah berada ya di suatu kondisi yang kamu merasa bahwa tidak baik kondisi kamu seperti ini, baru kamu nangis-nangis. Iya, kuasa hukum ya. Nah, ya yang tadi yang mengatakan, saya lihat videonya ini. Ini penjahat roda 4, apa ini mulut orang kayak begini nih? Harusnya dia jaga ya. Seorang advokat itu dituntut untuk berperilaku ya, bersikap dan berperilaku yang baik, mampu menunjukkan cara berpikir dan melakukan tindakan dengan baik dan benar. Ya, itu tuntut ya, jaga harkat dan martabat seorang advokat ya. Karena profesi kita ada profesi yang mulia. Nah, kalau seandainya asal ngomong aja suka-sukanya ya, ini sama juga advokat tidak menjaga harkat dan martabat seorang advokat. Katanya saya mengambil hak Mas Agus. Siapa yang ngambil hak Mas Agus? Uang Mas Agus masih ada. Gitu, uang Mas Agus masih ada. Dan saya pastikan uangnya nggak berkurang seperak pun, guys. Kok saya diserang gitu loh? Saya nggak kenal sama orang-orang yang nyerang saya gitu. Kok seolah-olah tahu saya? Kenapa gitu loh? Saya nggak nyangka tuh. Kok ada manusia jahat gitu tuh, kok ada? Jadi saya nggak kenal, guys. Makanya tuh kemarin tuh bingung kok. Tiba-tiba saya diserang sama kanan sama kiri. Saya itu cuma perempuan. Saya tuh punya apa ya? Punya rasa kemanusiaan untuk membantu orang lain gitu loh. Saya mendirikan yayasan ini, sekali lagi, seperak pun saya nggak ada donatur.
Terus saya nggak ada dibantu satu liter beras pun itu saya nggak ada dibantu sama dinas sosial, ya nggak ada dibantu. Tapi saya diserang sama kanan, diserang sama kiri, sama pengacara yang katanya hebat gitu nyerang saya. Nah itu guys beberapa video mengenai huru hara si Agus. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya.